Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, kami dari kelompok 10 beranggotakan saya sendiri Sandu Sanggaji dan Lutfiatul Zuhroh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang bagian A, yaitu deskripsi elemen. Yang pertama, materi Al-Quran dan Hadis. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti menekankan kemampuan baca dan tulis Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Dia juga mengantar peserta didik dalam memahami makna secara tekstual dan konseptual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian materi akidah berkaitan dengan prinsip kepercayaan yang akan mengantarkan peserta didik dalam mengenal Allah, para malaikat, kitab, para nabi dan rasul, serta memahami konsep tentang hari akhir, qada dan qadar. Kemudian materi selanjutnya yaitu akhlak, merupakan perilaku yang menjadi buah dari ilmu dan keimanan. Akhlak akan menjadi mahkota yang mewarnai keseluruhan elemen dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ilmu akhlak mengantarkan peserta didik dalam memahami pentingnya akhlak mulia pribadi dan akhlak sosial dalam membedakan antara perilaku baik dan tercela. Dengan memahami perbedaan ini, peserta didik bisa menyadari pentingnya menjauhkan diri dari perilaku yang tercela. Kemudian materi fikih merupakan intervensi atas syariat. Fikih merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dewasa atau mukallaf, yang mencakup ritual atau hubungan dengan Allah, ubudiyah, dan kegiatan yang berhubungan dengan sesama manusia atau muamalah. Fikih mengulas berbagai pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan dan ketentuan hukum dalam Islam serta implementasinya dalam ibadah dan muamalah. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang sejarah kebudayaan Islam atau SKI, menguraikan catatan perkembangan perjalanan hidup manusia dalam membangun peradaban dari masa ke masa. Pembelajaran sejarah SPI menekankan pada kemampuan mengambil hikmah dari sejarah masa lalu, menganalisa berbagai macam peristiwa dan menyerap berbagai kebijaksanaan yang telah dipaparkan oleh para generasi terdahulu dengan refleksi atas kisah-kisah sejarah tersebut. Peserta didik mempunyai pijakan historis dalam menghadapi permasalahan dan menghindari dari terulangnya kesalahan untuk masa yang akan datang. Aspek ini akan menjadi keteladanan atau ibroh dan menjadi inspirasi generasi penerus bangsa dalam menyikapi dan menyelesaikan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, seni, dan lain-lain dalam rangka membangun peradaban zaman. Selanjutnya akan disampaikan materinya oleh teman saya atau rekan saya, saudari Lutfiatul Zuhroh, TV. Baik, selanjutnya poin B, analisis relevansi CP fase ke CP elemen. Pada fase B, umumnya untuk kelas 3 dan 4 MI atau SD ataupun program paket A. Di akhir fase B ini, pada elemen Al-Quran Hadis, peserta didik mampu membaca surat-surat pendek atau ayat Al-Quran, kemudian menjelaskan pesan pokoknya itu dengan baik. Kemudian peserta didik juga mengenal hadis tentang kewajiban sholat dan menjaga hubungan baik antar sesama. Kemudian peserta didik mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada elemen akidah, peserta didik memahami sifat-sifat bagi Allah, kemudian beberapa asmaul husna, dan mengenal kitab-kitab Allah serta para nabi dan rasul Allah yang wajib kita imani. Kemudian pada elemen akhlak, peserta didik menghormati serta berbakti kepada kedua orang tua serta guru,
dan menyampaikan ungkapan-ungkapan positif atau kalimat thayyibah dalam kesehariannya. Peserta didik juga memahami arti keberagaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian peserta didik mengenal norma yang ada di lingkungan sekitarnya dan lingkungan yang lebih luas. Percaya diri mengungkapkan pendapat pribadi, kemudian memahami pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan pentingnya persatuan. Kemudian pada elemen fikih, peserta didik dapat melaksanakan puasa, sholat Jumat, dan sholat sunnah dengan baik, kemudian memahami konsep balil dan tanggung jawab yang menyertainya. Kemudian pada elemen yang terakhir yaitu SKI, peserta didik mampu menceritakan kondisi Arab pra-Islam, kemudian masa kanak-kanak dan remaja Nabi Muhammad SAW hingga diutus menjadi Rasul, kemudian berdakwah, kemudian hijrah, dan membangun kota Madinah. Mungkin cukup sekian.